wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia dari kelas 105. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa soal SKI berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Pada masa Bani Umayyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat karena adanya stabilitas politik. Setelah masa transaksi yang memungkinkan masyarakat fokus pada pendidikan. Setelah itu, adanya interaksi budaya dengan peradaban luar, seperti Yunani dan Persia, memicu rasa ingin tahu yang besar untuk mengadopsi dan memodifikasi ilmu-ilmu yang lain. Khalifah berperan sebagai patron atau pelindung intelektual. Mereka mendirikan lembaga pendidikan dan membangun perpustakaan seperti di Damaskus dan Cordoba, serta membiayai para ilmuwan dan penerjemahan. Contohnya seperti Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sangat tertarik pada ilmu sejarah dan kedokteran. Sementara Khalifah Umar bin Abdul Aziz memperkasai kodifikasi atau pembukuan hadis sangat penting karena ditetapkan sebagai bahasa resmi administrasi negara atau Arabisasi administrasi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Hal ini menjadikan bahasa Arab sebagai lingua franca ilmu pengetahuan. Akibatnya, semua karya terjemahan dan karya ilmiah baru ditulis dalam bahasa Arab, memudahkan penyebaran ilmu dari ujung timur hingga barat ke kekhalifahan. Perluasan wilayah membawa interaksi budaya yang luas. Wilayah yang ditaklukkan seperti Persia dan Bizantium memiliki tradisi ilmu pengetahuan yang tinggi. Kekhalifahan Bani Umayyah mempelajari, menyerap, mengadaptasi ilmu-ilmu dari wilayah tersebut seperti filsafat, kedokteran, dan tata negara, dan membandukannya dengan nilai-nilai Islam. Saya ingin mempelajari ilmu astronomi atau ilmu falak dan geografi. Alasannya, pada masa itu perluasan wilayah yang luas membutuhkan navigasi yang tepat. Islam memerlukan penentuan arah kiblat serta waktu sholat yang presisi. Ini adalah kombinasi antara ilmu praktis, sains, dan kebutuhan internal sering terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, perebutan kekuasaan. Karena persaingan di dalam keluarga kerajaan putra mahkota untuk menduduki posisi khalifah. Yang kedua, luas wilayah. Karena kesulitan dalam kontrol pusat terhadap wilayah yang sangat jauh. Juga ketimpangan ekonomi atau politik. Adanya perlakuan yang tidak merata antar kelompok. Misalnya, kecemburuan non-Arab terhadap kaum Arab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemimpin. Yang pertama, ketidakadilan pajak dan hukum. Pajak yang memberatkan masyarakat atau perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu. Yang kedua, gaya hidup pemimpin yang mewah atau jauh dari rakyat. Yang ketiga, korupsi atau nepotisme dalam jabatan pemerintahan. Dan yang terakhir, kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi atau nilai-nilai keagamaan. Ya, perbedaan suku atau kelompok bisa memicu konflik, terutama jika terjadi politisasi identitas. Jika pemerintah lebih memihak pada suku tertentu, misalnya fanatisme Arab Utara dan Arab Selatan, dan menciptakan diskriminasi, maka kelompok yang merasa terpinggirkan akan melawan. Konflik muncul karena rasa ketidakadilan, bukan karena perbedaannya itu sendiri. Cara pemimpin untuk mengatasi konflik. Yang pertama, melakukan dialog dan pendekatan persuasif dengan kelompok yang berkonflik. Yang kedua, penegakan keadilan tanpa memandang suku, ras, atau golongan. Yang ketiga, mendengarkan aspirasi rakyat dan memperbaiki kebijakan yang merugikan. Yang terakhir, merangkul semua pihak dalam pemerintahan. Berkepanjangan mengakibatkan yang pertama, pelemahan pertahanan negara karena energi habis untuk konflik internal. Yang kedua, krisis ekonomi akibat terganggunya jalur perdagangan dan tingginya biaya perang. Yang ketiga, runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Dan yang terakhir, perpecahan wilayah.